Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati Bapak-Bapak Hakim Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati Bapak Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural Fungsional Pengadilan Agama Sorong, serta teman-teman PPNPN, staf maupun karyawan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan teknologi, penuh dengan kecanggihan teknologi, penuh dengan cahaya. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhirih. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus senantiasa berinteraksi dengan aktif dengan Al-Quran, baik dengan membacanya atau mempelajarinya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, karena akan banyak sekali pahala yang berlipat-lipat akan kita dapat. Selain itu, ada banyak keutamaan yang didapat dari membaca dan mempelajari Al-Quran, sebagaimana yang saya kutip dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Syekhul Islam Muhyiddin Al-Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahul Muslim. Dari Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dari kobaran api neraka, sedangkan syafaat lainnya mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya seseorang yang mendapat syafaat Al-Quran, ia akan dicegah dalam kobaran api neraka, meskipun dia telah divonis sebagai penghuni neraka. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Mungkin kita tidak asing lagi dengan hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Tirmidzi, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Kemudian yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Amin, semoga kita termasuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil karam al-bararah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat pada Allah. Kita tahu bahwa malaikat itu kan tidak punya dosa sama sekali dan ia sangat taat kepada Allah. Kemudian yang keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, ini tidak boleh bersedih sebab Allah tetap berikan 2 pahala. Jadi kalau tadi yang ketiga tadi manfaatnya apabila orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan disandingkan dengan para malaikat, sedangkan orang yang tidak mahir pun tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Kalau saya pahami dan saya baca di beberapa sumber, bahwa yang dimaksud dengan 2 pahala ini, yang pertama pahala bacaan orang tersebut, yang kedua bacaan karena pahala kesungguhan dalam ia belajar Al-Quran. Jadi meskipun bacaan kita terbata-bata, kita jangan patah arang, tetap kita baca dan tetap kita pelajari, syukur-syukur kita perbaiki, kita belajar lebih, seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Hal ini sebagaimana dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Ini riwayat Muslim. Mungkin itu saja kultum singkat dari saya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.